Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedullah. Saya dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2003. Di sini saya akan memberikan tutorial modul PPM modul 5. Saya dari shift 1. Untuk timingnya itu, tugas minggunya itu nomor 1. PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100 plus minus 1,5 milimeter mililiter. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim QC ini mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Ini merupakan datanya. Ini uji 1, 2, 3, 4, 5 dan subgrupnya itu terdapat ada 25. Eh, Pertanyaannya, lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita buat terlebih dahulu tabelnya ini ke dalam Excel. Di sini saya sudah membuat ini sama seperti kayak tadi. Ujinya ada 5, subgrupnya ada 25. Setelah itu kita save, kita masukkan ke dalam folder, kemudian kita lakukan menggunakan RStudio untuk melihat hasil. Ini saya sudah mengetiknya. Langkah pertama itu kita mengaktifkan package-nya dulu. Package. Kita run, masih jalan. Nah, ini sudah. Langkah yang selanjutnya yaitu kita input datanya. Di sini karena dalam tugas mingguan ini ada 2, ini sama seperti kurang lebih sama, cuman ini tuh bedanya ada 3 ininya. Kalau ini ya tanggal pemeriksaannya sampai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kita run. Nah, ini datanya sudah kebaca, data soal 1 sama soal 2. Untuk nomor 1, kita lihat informasi data. Di sini USL-nya itu atau batas atasnya itu 100 ditambah 1,5. Itu uh, diambil dari volume standar mutunya nih. Ini 100. Jadi kalau untuk batas atas itu ditambah 1,5, kalau batas bawahnya atau LSR-nya itu dikurangin 1,5. Gitaran untuk targetnya 100. Ini sudah terbaca. Kemudian kita hilangkan kolom subgrupnya. Itu kolom bagian uh, yang subgrup ini. Paling awal ini kita hilangkan. Kita run. Ini sudah hilang. Kemudian di sini kita uji kenormalitasan. Kenormalannya. Nah, itu kita uh, pertama itu di sini uji normal. Datanya itu dan di sini ada volume pabrik itu ada uji 1, 2, 3 sampai uji kelima. Karena ini kita melakukannya 5 kali. Terus kita di sini Sapiro test ini untuk menampilkan uji kenormalannya itu. Kita run. Nah, di sini untuk Sapiro-nya itu didapatkannya itu p-value-nya 0,35. Terus untuk yang W-nya itu 0,98. Uh, Kemudian kita buat peta kendalinya. Nah, peta kendali kita run. Peta kendali itu dari QCC, data volume produknya. Kita lihat dari gambarnya. Di sini terlihat bahwa uh, datanya ini ada yang di uh, luar batas kendali. Nah, untuk itu langkahnya itu kita kan ini ada
itu ada yang lewatin batasnya, kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya dengan kita menghilangkan probabilitas prosesnya. Di sini didapatkanlah untuk kapabilitas analisis kapabilitas prosesnya itu buat yang number of ops ini 125, targetnya itu 100, untuk yang LSL-nya itu tadi 98,5, untuk USL-nya itu 101,5, untuk capability-nya itu untuk yang percobaan pertama value-nya itu 1,46, dengan yang di bagian 2,5 persennya itu 1,27, dan 97,5% itu ada di 1,64. Ini bahkan sampai yang terakhir ini tuh di bagian 1,456 sampai segini. Di sini terlihat bahwa untuk yang bagian XP-nya itu di bawah USL ini nih. Di sini. Di sini dilihat dari sini ada kayak data yang berada di tempat. Terus kita cek dari sini itu kurang lebih ini sudah normal. Jadi untuk pertanyaan di sini tuh eh, lakukan analisis dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Karena di sini ada yang di luar batas kendali, ini kurang cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk soal yang nomor 2, PT Lulu Pak adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium untuk menjaga konsistensi mutu produk. Perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Sigma selama bulan Mei 2025. Tim QC melakukan inspeksi selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Ini merupakan data-datanya. Berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah nilai DPO, defect per unitnya. Untuk yang kedua itu nilai DPO, defect per opportunity. Yang ketiga itu nilai DPMO, defect per million opportunities. Untuk yang terakhir yaitu di sini adalah level sigma dari proses produksi. Langkah awalnya itu sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu di Excel-nya. Setelah dibuat, kita save juga seperti tadi. Kita running di RStudio. Eh, Sebenarnya yang pertama itu kita menginput datanya, karena tadi di awal sudah menginput data untuk soal nilainya sudah terbaca di bagian datanya itu. Jadi di sini kita perlu mengaktifkan package-nya itu yang bagian stats. Terus untuk mengaktifkan DPU-nya itu total defect itu kita lihat dari jumlah produk cacatnya. Kalau buat total inspeksinya itu kita lihat jumlah tes ransel yang diinspeksi. Terus kalau untuk mencari DPU-nya sendiri itu dari total defektif dibagi dengan total inspeksi.
Di sini untuk nilai DPO-nya didapatkan itu 0,0327. Mengaktifkan DPO-nya itu kita lihat KTC-nya itu 4 karena di sini eh, produk bukan produk di sini berdasarkan 4 kriteria. Eh, Kemudian kita untuk mencari itu kita perlukan DPO. DPO-nya itu dari DPU dibagi dengan KTC-nya. Sekarang buat yang DPO-nya itu hasilnya 0,008175. Terus kita yang eh, bagian C itu menghitung nilai DPMO. DPMO itu adalah defect per million opportunities. Caranya itu dari hasil DPO-nya tadi itu dikali dengan 1 juta. Sini terlihat untuk yang DPNO-nya itu didapatkanlah 8.175,55938. Kemudian kita menghitung level Six Sigma-nya itu dengan cara kita uh, membuat level Six Sigma-nya kita buat itu pakai binorm atau persamaan normal kitaran itu satu dikurangin DPO-nya tadi kitaran. Untuk yang bagian level sigma ini dihasilkannya 2,335. Kita menghitung summary buat menghitung total semuanya gitu. Hasil Six Sigma-nya itu diambil terus kita di round, kita sibin DPO-nya tadi kita masukin, DPO-nya juga masukin, DPMO-nya masukin, level Sigma-nya juga dimasukin dan kita run. Di sini merupakan hasil-hasil yang dari tadi itu. Tadi nilai DPO-nya itu 0,03, DPO-nya itu 0,01, untuk DPMO-nya tadi itu eh, 8.175, untuk yang level Six Sigma-nya itu 2,34. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.